Begini, saya mau minta tolong sama Mas Sandro. Saya kan udah sering lihat YouTube-nya Mas Sandro. Nah, yang di itu YouTube itu kan ada CC yang mau nikah sama orang Indo tapi datanya kan beda. Mau nikah sama Mas orang Sandro Hong Kong. Hah? Mau nikah sama orang Iya. Hong Kong. Iya, mau nikah sama orang Hong Kong. Iya, gimana? Nah, tapi kan datanya kan kalau urus visa itu setelah nikah kan harus apply visa itu kan ada syaratnya kakak sama apa itu? KTP, akte KTP. Nah, surat cerai. waktu saya tapi datanya kan itu sama paspor harus sama lah. Yang punya saya itu beda gitu loh. Mas Sandro bisa menolong nggak? Bisa pakai banget. Yang nggak sama apanya? Itunya apa? Kakak akte gitu sama KTP Indo perlu nggak? Ya perlu dong. Kalau perlu dong. Iya itu, ya pokoknya yang syarat-syarat apply visa gitu. Kalau sudah nikah. Menikahnya sudah. Nah ini kan, halo? Menikahnya sudah. Belum, masih rencana. Nah kan kalau mau nikah kan biar semuanya kan dipersiapin dulu gitu loh Mas. Nanti kalau semuanya udah siap kan nikah kan udah nggak mikir darahku beda nanti urus ini urus itu gitu. Pengennya kan jadi semuanya dipersiapin dulu baru nikah gitu loh. Oke. Nah, yang jadi masalah sekarang kan saya kan sama suami saya yang di Indo masih proses perceraian. Nah, itu belum lewat pengacara gitu. Nah, jadinya pinginnya yang di Indo proses perceraian berjalan, yang sini datanya gitu diubah seperti yang seperti paspor, jadinya semuanya kan ini selesai, semuanya selesai sudah baru sama. Ngurus pernikahan gitu. Oke. Jadi nanti sebelum gimana? Sebelum pernikahan perceraiannya kelar, samain pesan sama pengacaranya. Nama yang ada di surat perceraian itu usahakan sama yang di Hong Kong. Oh, udah saya udah bilang begitu. Oh ya sudah, dipeseni bolak-balik ya itu. Di warning, diwanti-wanti. Saya sudah bilang itunya harus sama seperti paspor. Masalahnya kalau saya ke paspor saya kan dulu saya kan pertama kerja kan di Arab, jadi ada nama BIN-nya gitu loh, BIN orang tua saya gitu. Sedangkan kakak akte kan di Indonesia kan nggak usah pakai BIN, jadinya kan kalau nikah di sini data nggak sama kan visanya nanti malah susah gitu. Jadi calon suami saya suruh semuanya diurus dulu. Kalau semuanya udah kelar baru kita nikah, daripada kita nikah nanti data kamu nggak sama malah ribet gitu. Oke. Terus cara gimana? Maksudnya saya kan minta tolong Mas Sandro, terus gimana itu? Ya sudah, sampean tinggal kirim paspor sampean, foto bagian depan sama KTP aja. Kan kita semua mau cocokan itu. Oh iya. Terus kalau ada kakak yang lama sama KTP lama. KTP Indo ya? Iya, KTP Indo sama kakak yang di Indo sampean juga kirim ke saya. Maksudnya di foto. Kalau bisa di-scan, di-scan kayaknya nggak ada. Itu masalahnya kalau KTP saya kan udah lama nggak pulang Indo, KTP-nya juga bukan yang yang apa itu, ya masih yang dulu bukan yang baru gitu. Nggak apa-apa, kan kita butuh NIK-nya. NIK. Halo, suaranya putus-putus Mas. Iya, kita butuh NIK. Halo. Oh, NIK. Iya, kita butuh yang itu.
Nomor itu kan Oh ya. disamain. Betul. Ada kalau berarti KTP Indo saya foto gitu ya. Sampean foto, kalau sampean bisa scan yang kakak, karena kakak itu kan kalau di foto ada yang kurang jelas. Kalau sampean bawa ke kantor bawa ke tukang fotokopi, sampean bisa scan terus kirim ke email saya. Jadi biar gambarnya jelas. Kan cuma 2.000. Kalau di scan kakak kayaknya nggak bisa, masalahnya kan kakaknya apa itu ada di rumah suami saya gitu loh. Terus aku minta sama anak aku cuman di foto gitu. Bisa nggak ya Kak? Ya pokoknya jelas. Pokoknya iya. bisa jelas. Dan nanti kan nggak dicantumin nama suaminya kan? Pastinya kan? Ya saya nggak tahu ya, paling ya, berarti nggak ya, cuman saya sama anak saya saja ya. Lah iya, ya saya bilang kan nanti prosedur posisinya kan sampean janda. Nggak mungkin nikah di Hong Kong. Lah kalau kakaknya ada suaminya yo batal bisa jadi. Lah saya kan nggak tahu, makanya saya jelasin. Minta tolong. Iya, makanya saya jelasin. Aku sekarang ganti jelasin. Jadi sampean jangan ngomong dulu sampai saya jelasin. Nanti kalau saya tanya, sampean jawabnya pendek aja. Jadi biar sampean clear gitu loh. Nah, yang kita butuhkan kalau sampean punya KTP lama sama kakak lama, nanti itu kan dicocokin tuh. Karena kan turunan kakaknya nanti akan nurun pakai NIK awalnya. Jadi biar anak sampean itu NIK-nya kan ngikut ke sampean, terus terjadi perceraian. Nah, otomatis kan kakak nanti berdiri sendiri antara sampean dan anak sampean. Tujuannya apa sih kalau nanti anaknya nggak sampai kalau belum 17 mau dibawa ke sini kan bisa dapat ID gitu loh. Sampai di 17-nya. Kalau misalnya sudah lewat 17 ya paling tidak kunjungan datang ke Hong Kong itu mamanya gitu loh. Di kakak di data itu juga ada gitu loh. Namanya juga ada gitu loh. Nanti kan di cross check kan mamanya kan, orang tuanya ada di sini kan kayak gitu. Karena Hong Kong sekali lagi semua data pasti tercover kan kayak gitu tuh. Jadi kita butuh untuk kakaknya, kita butuh untuk KTP-nya sampean gitu loh. Nah, yang dibutuhkan nanti buat sampean menikah itu akte. Ya, saya ngomong lagi ya, yang dibutuhkan nanti apply, yang dipersiapkan untuk apply ke imigrasi itu yang pertama adalah KTP ya. Kemudian kakak, habis KTP kakak, akte lahir sampean, ya itu harus ada semuanya, dan namanya semuanya sama dengan KTP dan paspor Hong Kong 2, 3 kayak gitu kan. Nah yang terakhir itu surat cerai, ya kalau dia sudah pernah menikah. Kalau dia masih belum pernah menikah itu surat izin orang tua. 4 itu semuanya diusahakan semua namanya lengkap, tanggalnya sama, semuanya nggak ada yang beda. Nah setelah itu ditranslate ke bahasa Inggris. Nah sudah baru apply ke imigrasi kalau nanti setelah menikah. Lah kalau untuk yang menikah sampean yang dibutuhkan paspor Hong Kong, ID Hong Kong, sama surat cerai yang ditranslate ke bahasa Inggris. Itu kalau nikah. Kalau nikahnya itu setelah surat nikahnya baru kan apply ke imigrasi gitu ceritanya. Sudah jelas? Sudah punya gambaran? Sudah punya gambaran ya. Sekarang maaf ngomongnya jadi bingung. Jadi nanti saya kirim fotokopi. Maksudnya saya foto. Jangan fotokopi, foto aslinya. Foto aslinya. Tapi kalau kakak kayaknya yang asli nggak bisa. Masalahnya disimpan sama suami saya. Anak saya itu foto udah foto, tapi cuma yang fotokopi, bisa nggak ya? Ya coba lah, pokoknya yang jelas gitu loh. Karena yang nama ujung-ujung di bagian belakang itu kalau difoto semua gambarnya lengkap, itu biasanya ngeblur. Iya. Yang bagian bawah-bawah itu kan ngeblur. Nah, jangan sampai. Jadi nomor induknya yang paling atas, terus jumlah saudaranya, namanya, NIK-nya per anaknya juga semuanya. Itu kita usahain sama kakak sebelumnya gitu loh.
NIK-nya Iya. sampean disamain sama sampean kalau ada KTP lama, nggak ada masalah mau KTP lama ataupun baru, yang penting ada bentuknya, ada fisiknya, bisa difoto gitu. Iya. Kalau yang asli KTP sama akte saya ada yang asli, cuman itu kakaknya aku udah bilang sama anak saya bilang enggak ada mah, itu disimpan sama papa, nggak tahu ditaruh di mana gitu. Oke, Jadi siap. dia cuman fotokopi. Ya udah yang ada aja ya. Terus dia foto gitu. Ya sudah yang ada aja difoto ke saya. Yang jelas fotonya jangan sampai ngeblur. Jadi biar nanti suratnya bisa jadinya keren gitu loh. Bisa jadinya tepat. Iya Mas. Oke. Kalau itu terima kasih. Kira-kira ada lagi syaratnya cuman itu aja ya? Iya Mas ya. Iya, cuman itu aja. Paling nanti biaya administrasi kan, sampean pasti tahu kan? Iya. Terus masalah biaya kira-kira berapa ya Mas? Nanti saya telepon karena ini masuk di YouTube. Oh iya, masuk di YouTube ya. Aduh, masuk di YouTube. Loh kenapa? Kan nggak ada namanya. Hah? Ya. Nggak ada namanya tuh. Ya. Ya udah nggak apa-apa lah, kan pada nggak tahu. Ya dari tadi kan saya nggak nanyain nama toh. Kenapa? Ya udah nggak. Ya nggak, maksudnya saya kan ngomongnya juga belepotan gitu. Nggak terus ada masalah. Masalahnya yang penting kan namanya ada orang yang gimana gitu itu. Nggak apa-apa. Yang penting kan namanya nggak ada. Kalau ditanyain kamu ya yang ngomong kemarin siapa, ngomong sama siapa, kan gitu aja tinggal. Kamu tahu sendiri Mas, orang Indo kan nikah sama orang Hongkong sombong kayak gitu. Saya nggak ingin orang-orang tahu gitu, takutnya dikatain sombong gitu. Yang nggak usah ngomong no, kalau nikah sama orang Hongkong diem aja. Iya, saya nggak ngomong, makanya ini saya kaget. Lagi pula nanti kan gini, kamu ya kemarin kok kelihatannya suaranya kamu suara apa? Itu di YouTube. Saya enggak kenal, saya enggak tahu siapa itu. YouTube kan gitu juga bisa toh. Iya. Kan enggak tahu mukanya ya. Iya dong. Cuman suara doang. Lah iya, suaranya kan bisa sama, mirip-mirip. Kamu salah lah. Kamu tuh jangan ngawur, ngarang-ngarang aja. Mana ada? Enggak ada, saya biasa ya. Saya sama kayak kamu kerjanya kan gitu juga beres. Diladeni sudah remuk. Terima kasih ya Kak ya. Iya, nanti tak kabarin, nanti tak telepon lagi untuk masalah itu semua. Yang penting lengkapi aja dulu. Ya. Lengkapi aja dulu itu semua. Nanti baru istiqomah. Oh iya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Mas mahal kok, murah itu, aman, bisa diatur. Oke? Iya, terima kasih. Oke, yuk. Sukses selalu ya. Terima kasih. Sukses selalu Mas Sandro. Saya fan ya, sering banget lihat Miss Yuni. Kalau mau tidur gitu dengerin YouTube-nya Mas Sandro, kalau enggak YouTube-nya Miss Yuni. Terima kasih. Pokoknya semoga bermanfaat. Sukses selalu ya Kak. Ya, saran kritik kami tunggu. Pokoknya ada yang keliru, ada yang salah, ada yang perlu diingetin aja. Gitu aja, oke? Iya. Oke, sehat selalu Mbak Ea. Makasih banyak Kak. Halo, bye-bye. Menikah guys, persyaratannya simpel dan gampang. Ya, semuanya serba kita atur dengan baik dan benar. Intinya ya bagaimana caranya ya kan, namanya manusianya sama. Data bisa kita perbaharui, kalau nggak sama kita bisa samakan. Kita perbaharui di tempat yang benar, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Intinya kita hanya membantu dan menolong agar segala sesuatunya lancar, tidak ada kendala. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan konten ini bisa membantu teman-teman semuanya, bisa menjadikan pengalaman buat teman-temannya. Sehat selalu dan see you, bye-bye.